Halo semuanya, jumpa lagi dengan sahabat sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keadaan sahabat semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukung kami dengan subscribe, yang belum subscribe tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan informasi, like dan share ke grup-grup lain agar bermanfaat. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kedaulatan rakyat. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan makna kedaulatan rakyat. Kemudian tujuan pembelajaran kita, pentingnya siswa memakna kedaulatan rakyat. 1. Siswa dapat menjelaskan hakikat kedaulatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan dasar hukum pelaksanaan kedaulatan. Kemudian siswa dapat menjelaskan teori dan sifat kedaulatan. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran untuk poin pertama. Kita lanjutkan. Sekarang yang pertama adalah pengertian kedaulatan. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Nah, ini contohnya bahwa di Indonesia itu kekuasaan tertinggi di suatu negara berada di tangan rakyat, sehingga rakyat berhak menentukan pemimpinnya dan peraturan yang akan berlaku. Ini tentang pengertian kedaulatan. Kemudian bentuk-bentuk kedaulatan. Yang pertama adalah kedaulatan ke dalam, yaitu mengatur negaranya sendiri. Artinya, pemerintah atau negara berhak mengatur segala kepentingan rakyatnya sendiri melalui berbagai lembaga dan perangkat lainnya tanpa campur tangan negara lain. Ini pengertian kedaulatan ke dalam. Kemudian yang kedua, contohnya dulu adalah Indonesia melaksanakan pemilu tanpa campur tangan negara lain. Kemudian mengatur pendidikannya sendiri, kemudian mengatur kesejahteraannya untuk warga negaranya sendiri, kemudian mengatur pemerintahnya sendiri, mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk rakyatnya. Negara membuat hukum sendiri, kemudian negara membuat undang-undang untuk rakyatnya, membentuk pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan lain-lain. Ini contoh kedaulatan ke dalam. Ini contoh kedaulatan ke dalam nih, pemilu dan membuat peraturan perundang-undang urusan negara sehingga tidak boleh ada negara lain yang ikut campur tangan. Pemilu dan sidang MPR atau sidang DPR. Kemudian kedaulatan keluar, yaitu negara berhak mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain guna kepentingan bangsa dan negara. Contohnya, Indonesia melakukan kerjasama dengan bangsa lain. Indonesia aktif dalam organisasi internasional, misal ASEAN, PBB dan lain-lain, ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan pengiriman pasukan PBB, ya, dan sebagainya. Itu bentuk kedaulatan. Nah, contohnya kedaulatan keluar nih, contohnya kerjasama dan aktif dalam organisasi internasional serta ikut dalam perdamaian dunia, merupakan kedaulatan keluar bangsa Indonesia. Nah, ini kerjasama dengan negara-negara lain atau ikut sidang-sidang di internasional. Nah, sekarang pertanyaan nih buat kalian, ya. Yang pertama, mengapa bangsa lain tidak diperbolehkan mencampuri urusan dalam negeri bangsa Indonesia? Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kalian dalam menjaga kedaulatan bangsa kita? Silahkan kuis ini dijawab ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian syarat berdirinya suatu negara. Jadi setiap negara yang merdeka memiliki kedaulatan negara, merupakan organisasi suatu bangsa. Syarat berdirinya suatu negara meliputi 1. Syarat konstitutif de facto, yaitu syarat yang wajib ada mutlak, memiliki rakyat, memiliki wilayah, kemudian ada pemerintah yang berdaulat, yaitu kedaulatan tadi, harus punya kedaulatan. Kemudian yang kedua, syarat deklaratif atau de jure, yaitu syarat yang sifatnya melengkapi syarat konstitutif, yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Kemudian 3 syarat
pertama disebut syarat de facto atau mutlak, sedangkan syarat keempat atau syarat de jure hukum internasional. Nih contohnya ya. Nih, yang pertama adalah wilayah. Ya. Nih, mempunyai wilayah. Kemudian yang kedua mempunyai rakyat, ya kan? Kemudian yang ketiga fungsi konstitutif fungsinya ya. Kemudian pemerintah yang berdaulat, itu yang tiga. Jadi wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat itu adalah fungsi konstitutif, maksudnya begitu. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan nih, apakah Indonesia sudah memenuhi persyaratan unsur-unsur terbentuk negara? Sudah ya? Sudah apa belum? Sudah. Jadi kita sudah mempunyai ketiga syarat tersebut dan kita sudah diakui sebagai negara yang merdeka. Dan kita lanjutkan. Fungsi syarat deklaratif, kerjasama dengan negara lain fungsinya. Kemudian yang kedua adalah pertukaran pelajar. Kemudian aktif dalam organisasi internasional, ekspor dan impor. Nah, kedaulatan negara bisa hilang apabila tidak memenuhi syarat berdirinya negara, misalnya tidak memiliki rakyat, wilayah maupun pemerintahan. Nah, ini contohnya fungsi dari deklaratif, nah, pertukaran pelajar, ya, kemudian pengakuan dari negara lain, kemudian mengikuti pertandingan olahraga dan kerjasama yang lainnya. Kemudian de facto adalah bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia secara nyata dan sesuai dengan fakta sudah diakui oleh negara lain. De jure adalah bahwa bangsa Indonesia secara hukum sudah merdeka. Kemudian sifat dan teori kedaulatan. Sifat kedaulatan yaitu permanen, berarti kedaulatan akan tetap ada selama negara berdiri. Asli, ya, artinya tidak bersumber pada kekuasaan yang tertinggi. Kemudian yang keempat adalah bulat, berarti tidak terbagi-bagi. Kemudian yang ketiga tadi ya, bulat berarti tidak terbagi-bagi. Kemudian yang keempat adalah tak terbatas atau mutlak, yang berarti memiliki kekuasaan tak terbatas. Itu sifat dan teori kedaulatan. Nah, sekarang yang kita bahas ini baru sifatnya. Kemudian kita lanjutkan sekarang tentang teori kedaulatan. Teori kedaulatan terbagi atas satu, kedaulatan Tuhan, artinya adalah berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi di tangan Tuhan. Tokohnya adalah Agustinus, Thomas, Aquinas, kemudian Marsilius. Kemudian yang kedua adalah kedaulatan negara, yang berpendapat kekuasaan tertinggi di tangan negara. Tokohnya adalah Jean Bodin, kemudian George, kemudian Jelinek. Kedaulatan rakyat berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi di tangan raja. Kemudian keempat, kedaulatan rakyat berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Nah, ini sesuai dengan kedaulatan Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2. Contoh tokohnya adalah Jean Jacques Rousseau. Kemudian yang terakhir adalah kedaulatan hukum, berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi di tangan hukum. Di Indonesia terdapat dalam pasal 27 ayat 1. Jadi Indonesia ini ya menggunakan kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Tokohnya adalah Granby. Nah, terus kita lanjutkan. Pemerintahan dalam kedaulatan Tuhan, negara dan raja memiliki sifat sewenang-wenang atau absolut, sedangkan pemerintahan dalam kedaulatan rakyat, hukum kekuasaan dibatasi oleh undang-undang. Itu menurut pendapat rakyat. Mereka dalam menyampaikan pendapatnya merupakan ciri kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat memiliki makna satu, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kemudian kekuasaan pemerintah atau kekuasaan berasal dari rakyat. Oleh sebab itu, pemerintah atau penguasa bertanggung jawab kepada rakyat dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Nah, ini gambaran pelaksanaan kedaulatan rakyat, ya. Nah, ini contoh pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan sidang
MPR, kemudian pemilihan umum, kemudian menyampaikan pendapat di depan umum. Sekian bahasan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan nantikan lanjutannya di part kedua bagian B. Jangan lupa lanjutannya di bagian B. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan dukung kami yang belum subscribe, silahkan di subscribe, tekan tombol lonceng, like dan share ke grup-grup dan teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di konten berikutnya di Sahabat Sekolah. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.